Nabi Nuh teringat akan putranya. Sebagai seorang bapa yang menyayangi anaknya, Nabi Nuh memanggilnya. Ia memintanya untuk naik ke kapal bersama keluarga yang lain, namun putranya menolak. Nabi Nuh berkata kepada putranya, "Wahai anakku, naiklah ke kapal ini agar engkau selamat dari azab Allah. Janganlah engkau masuk ke dalam golongan orang-orang kafir yang mengingkari agama Allah." Dalam situasi yang sangat genting, ia tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia menduga bahwa apa yang terjadi merupakan peristiwa alam biasa. Tanpa naik ke kapal pun ia bisa selamat. Begitu pemikirannya. Maka ia berkata kepada bapaknya, "Aku akan berlindung ke puncak gunung yang tidak bisa dicapai oleh air, sehingga aku tidak akan tenggelam." Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, masa dakwah yang sangat panjang, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 14. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Lalu mereka ditimpa banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang dolim. Nabi Nuh diutus untuk menyerukan kaumnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun kaumnya seringkali menolak, bahkan sampai mencemooh, menghina, merendahkan Nabi Nuh dan tetap tidak mau beriman. Meskipun dakwahnya berlangsung sangatlah lama, tapi hanya sedikit orang yang mau mengikuti ajarannya. Bahkan mereka yang beriman harus membangun kapal besar untuk menyelamatkan diri dari banjir besar yang akan datang sebagai azab. Ini menunjukkan kesabaran dan ketabahannya yang sangat luar biasa dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya, sehingga beliau dianugerahi gelar sebagai salah satu Rasul Ulul Azmi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan ini sampai selesai agar tidak terjadi salah paham dan insya Allah akan menambah ilmu buat kita semua. Dan semoga dengan menyampaikan dan mendengarkan kajian ini jadi wasilah untuk kita semua mendapatkan limpahan hidayah, taufik, rahmat, maghfirah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam adalah putra Lamik bin Mata Syalih bin Idris. Setelah Nabi Idris meninggal dunia, perilaku masyarakat semakin menyimpang. Begitu juga kaum Nabi Nuh yang ketika itu menyembah berhala. Al-Quran menyebutkan hal ini dalam surat Nuh ayat 23. Mereka berkata, "Jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan kamu tinggalkan Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nashr." Selain itu, kaum Nabi juga terkenal dolim dan sewenang-wenang. Kejayaan dan kekayaan membuat mereka sombong. Martabat dan harga diri diukur dari banyaknya harta. Karena itu, orang-orang yang miskin dipandang rendah oleh mereka. Para budak diperlakukan seperti binatang. Melihat keadaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Dengan sabarnya, Nabi Nuh menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masyarakat yang musyrik. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Dan sesungguhnya aku memperingatkan kamu akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku menjelaskan kepadamu jalan keselamatan. Maka sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Karena aku khawatir apabila kamu menyembah selain Dia atau menyekutukannya dengan yang lain, Dia akan menyiksamu pada hari kiamat dengan siksaan yang sangat menyedihkan." Ternyata dakwah Nabi Nuh itu tidak mendapatkan sambutan yang baik. Mereka malah mencemooh dan menghina Nabi Nuh. Mereka juga meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang miskin. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia seperti kami.
dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang berdusta." Dengan melihat sikap kaumnya seperti itu, akhirnya Nabi Nuh merasa kesal juga, dan beliau pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon pertolongannya. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh itu tertulis dalam Al-Quran surat Nuh ayat 5-12. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku untuk beriman kepadamu. Aku juga mengajak mereka agar meninggalkan penyembahan berhala. Aku sangat berharap mereka mau beriman. Tidak kulewatkan setiap kesempatan, melainkan kuajak mereka siang dan malam. Ternyata harapanku sia-sia. Mereka malah makin membangkang dan durhaka. Setiap kali kuajak mereka untuk menyembahmu, supaya engkau bisa memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka pun menutup telinganya dengan ujung jarinya. Mereka tidak suka mendengar ajakanku. Mereka sangat berlebih-lebihan dalam pembangkangan, sampai-sampai mereka menutup wajahnya dengan baju, supaya tidak melihatku dan tidak mendengar dakwah yang kuberikan. Wahai Tuhanku, aku telah mengajak mereka untuk menyembahmu berulang-ulang dengan berbagai cara. Kadang-kadang aku mengajak secara terang-terangan dalam kelompok-kelompok mereka, kadang-kadang secara sendirian terhadap seseorang di antara mereka. Aku berkata kepada mereka, mintalah ampun kepada Tuhanmu, bertobatlah dari kekafiran dan kemaksiatan. Sesungguhnya Dia menerima tobat hamba-hambanya. Dia memaafkan kesalahan-kesalahan serta memberi ganjaran atas tobat dan istighfarmu. Maka Dia akan menurunkan hujan yang deras bagi kamu, hujan yang akan menyuburkan tanahmu sesudah kekeringan. Dia memberi rizki kepadamu berupa harta benda untuk kamu nikmati dan memberikan anak-anak yang akan membantu kamu. Kebun-kebun yang lebat akan membuat hidupmu sejahtera, dan sungai-sungai akan menjamin pengairan bagi tanahmu. Kesabaran Nabi Nuh dengan sikap kaumnya itu, beliau merasa sudah tidak ada harapan lagi kaumnya akan beriman kecuali sedikit. Akhirnya Nabi Nuh berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab kepada kaumnya. Lalu Allah pun mengabulkan doa dan keinginan Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum membinasakan kaum kafir itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh dan kaum muslim untuk menyiapkan alat untuk menyelamatkan diri. Allah menyuruh mereka untuk membuat kapal. Lalu Nabi Nuh dan pengikutnya segera menjalankan perintah Allah itu. Mereka mulai membuat kapal, namun pembuatan kapal diejek oleh orang-orang kafir. Untuk menghadapi ejekan orang-orang kafir itu, maka Nabi Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal." Nabi Nuh dan pengikutnya kaum muslim akhirnya selesai membuat kapal. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan sepasang dari setiap jenis hewan yang hidup. Lalu hewan-hewan itu dimasukkan ke dalam kapal. Hal ini supaya mereka bisa berkembang biak lagi. Sebab nanti setelah bencana besar melanda, makhluk hidup di bumi akan musnah kecuali yang ikut naik ke kapal Nabi Nuh. Setelah itu Nabi Nuh menyuruh semua pengikutnya naik ke kapal. Nabi Nuh berkata kepada orang-orang beriman, "Naiklah ke kapal dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu berlayar dan berlabuh." Mereka berdoa demikian karena mereka tahu yang menyelamatkan dirinya itu bukan kapal, hanya Allah lah yang menjalankan dan menghentikan kapal itu, sehingga wajiblah atas mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah semuanya siap di dalam kapal, Allah menurunkan hujan dari langit. Allah menyuruh bumi memancarkan air dari segenap penjuru. Dalam sekejap,
air dari langit dan bumi berkumpul sehingga timbullah air bah yang sangat dahsyat. Itulah bencana yang ditakdirkan Allah dengan doa nabinya untuk membinasakan orang-orang kafir. Sementara itu kapal berlayar dengan perlindungan Allah dan pemeliharaannya. Allah telah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Nabi Nuh teringat akan putranya. Sebagai seorang bapa yang menyayangi anaknya, Nabi Nuh memanggilnya. Ia memintanya untuk naik ke kapal bersama keluarga yang lain, namun putranya menolak. Nabi Nuh berkata kepada putranya, "Wahai anakku, naiklah ke kapal ini agar engkau selamat dari azab Allah. Janganlah engkau masuk ke dalam golongan orang-orang kafir yang mengingkari agama Allah." Dalam situasi yang sangat genting, ia tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia menduga bahwa apa yang terjadi merupakan peristiwa alam biasa. Tanpa naik ke kapal pun ia bisa selamat. Begitu pemikirannya. Maka ia berkata kepada bapaknya, "Aku akan berlindung ke puncak gunung yang tidak bisa dicapai oleh air, sehingga aku tidak akan tenggelam." Nabi Nuh mengingatkan lagi kepada anaknya, tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup mencegah takdir Allah. Jika seseorang ditakdirkan tenggelam, ia pasti tenggelam sebagai balasan bagi orang-orang kafir. Putranya tetap menolak ajakan Nabi Nuh. Ia sangat yakin bahwa dirinya akan bisa mencapai puncak gunung dan berlindung di sana. Akan tetapi, bukan itu yang terjadi. Air bah terus meninggi dan menenggelamkan putra Nabi Nuh. Sebelum putranya tenggelam, Nabi Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar putranya diselamatkan, karena Allah telah berjanji akan menyelamatkan keluarganya. Allah menjawab bahwa putra Nabi Nuh yang kafir itu bukanlah termasuk keluarga yang dijanjikan untuk diselamatkan. Hal itu karena putra Nabi Nuh tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Allah melarang Nabi Nuh untuk memohon sesuatu kecuali bila ia yakin bahwa hal itu benar. Nabi Nuh kemudian menyesali ucapannya dan ia mengakui kesalahannya. "Sesungguhnya aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, aku tidak akan memohon sesuatu yang tidak engkau ridhoi. Jika engkau tidak mengampuniku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi." Selanjutnya air bah benar-benar menenggelamkan kaum Nabi Nuh yang tidak mau taat. Setelah semua orang kafir tenggelam, Allah menyuruh bumi untuk mengisap airnya. Allah juga menyuruh langit untuk berhenti menurunkan hujan. Maka surutlah air bah itu dan kapal Nabi Nuh kemudian terdampar di gunung Judi. Allah mengatakan dalam surat Hud, dikatakan kepada Nabi Nuh, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesempatan pada mereka dalam kehidupan dunia. Mereka akan ditimpa azab atau siksa yang pedih dari kami." Di tanah baru itulah pengikut Nabi Nuh hidup dengan damai, lalu mereka berkembang sehingga jumlahnya menjadi banyak lagi. Nabi Hud adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad di Al-Ahqaf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan ingatlah Hud saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf." Menurut ahli sejarah, Al-Ahqaf merupakan daerah di antara Yaman dan Aman, Yordania, sampai Hadramaut dan Asy-Syajar. Kaum Ad hidup di daerah yang tanahnya subur, mata air mengalir dari segenap penjuru. Kondisi daerah sebaik itu memudahkan mereka untuk mengelola pertanian. Mereka juga mendirikan gedung-gedung megah di kota-kota. Kaum Ad diberikan kekayaan harta benda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kaum Ad lupa bersyukur kepada Allah, padahal mereka telah mendapatkan begitu banyak nikmat. Mereka malah menyembah berhala, yaitu Sada, Syamud, dan Al-Haba. Nabi Nuh wafat pada usia 950 tahun setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan perjuangan dan keteguhan iman.
Kisah Nabi Nuh ini mengajarkan banyak hikmah tentang kesabaran, keteguhan dalam berdakwah, serta pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.